Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah dekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan, Engkau-lah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu.
Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memilih, memanggil dan mengutus para murid disertai dengan kuasa-kuasa atau daya-daya rohani seperti membawa orang pada pertobatan, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kabar Injil, menghadirkan kabar baik, kabar sukacita sebagaimana visi kenabian yang dibawa oleh Yesus sendiri. Perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid merupakan perutusan yang juga mengandung konsekuensi di dalamnya, seperti penolakan. Para murid diminta untuk berani melepaskan segala sesuatu, digambarkan dengan membawa peralatan secukupnya saja di dalam misi perutusan dan lain sebagainya. Apa yang diberikan Yesus kepada para murid mau menunjukkan bahwa kita semua sebagai murid-muridnya selalu diminta untuk memberikan, melakukan, menghadirkan diri untuk hal-hal yang pokok, untuk hal-hal yang penting. Apakah kehadiran kita semua dimanapun kita berada sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing senantiasa menghadirkan kabar baik dan Injili kepada setiap orang yang kita jumpai? Maka dari itu, seturut dengan sabda Tuhan yang kita terima pada hari ini, marilah kita senantiasa memegang teguh amanat perutusan yang diberikan Yesus kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa mewartakan dan menghadirkan kabar gembira, kabar Injili kepada siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada.